Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. belajar tentang Waalaikumsalam. decision support system dan business intelligence, business intelligence dan analitik nanti belakangan. Pada kesempatan ini overview dulu tentang apa itu business intelligence, analitik dan decision support seperti apa. Ya. Kita akan memahami bahwa lingkungan bisnis itu makin berkembang sekarang ini dan bagaimana organisasi bisa survive ya dan bisa tetap maju di dalam kondisi yang seperti ini, dan bagaimana peran komputer, peran IT dalam membantu perusahaan ya, dan bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan. Intinya gitu. Dan DSS itu seperti apa, kemudian metodologi BI ini business intelligence. Ya, business intelligence. Dan analitik apa aja yang dilakukan analitik. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti Anda silakan sampaikan. Ya. Baik. Ini tentang kasus, kita langsung ke sini aja. Jadi, perusahaan-perusahaan itu mereka saat ini bergerak terus untuk menggunakan komputer. Ya, semakin banyak perusahaan-perusahaan bergantung pada IT, pada komputer. Dan semakin banyak perusahaan yang bergantung pada komputer untuk mendapatkan informasi dalam rangka mereka mengambil keputusan. Itu yang disebut business intelligence. Business intelligence itu adalah sebuah pekerjaan ya, di mana mereka didukung oleh komputer untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan. Ya, contoh misalnya kemarin mengambil keputusan COVID, vaksin gratis gitu. Mestinya seorang pemimpin itu mendapat informasi untuk sampai keputusan gratis, itu mendapat informasi tentang gimana kondisi masyarakat, bagaimana situasi ekonominya, bagaimana keterbatasannya, duit pemerintah ada atau enggak, dan seterusnya. Maka keputusannya, oke, vaksin gratis. Gitu ya. Keputusan sebuah, misalkan yang Indomaret, Alfamart, untuk membuka cabang di Depok misalnya. Itu juga didasarkan pada informasi Depok ini, gimana daya beli masyarakatnya, udah banyak belum saingannya, ya, seberapa banyak belanja yang dilakukan masyarakat. Itu namanya business intelligence. Ya, jadi intelijen dalam makna ingin mencari informasi, tapi untuk kepentingan bisnis. Ya. Nah, jadi alurnya itu ada business pressure, tekanan bisnis yang membuat para pengusaha atau para pebisnis itu ya mendapatkan tekanan untuk dia survive, kemudian dia merespon. Jadi urutannya itu business pressure, respon, dan support model. Ya, karena biasanya orang tuh kalau ditekan atau ada kondisi yang memaksa dia melakukan sesuatu tuh biasanya lebih kreatif. Ya kan, Anda kalau dikejar anjing larinya kecepatannya bisa lebih cepat daripada kalau nggak dikejar anjing. Ya, kalau suruh lari biasa pelan, tapi kalau ada anjing yang ngejar itu lebih cepat pasti. Ya, karena takut digigit sama anjing. Nah, itu namanya pressure, tekanan. Ya. Orang bisa lompat tembok yang tingginya 3 meter kalau dia maling ya. Maling takut ketangkep, dia bisa tuh lompat tembok 3 meter. Tapi kalau dia nggak lagi maling, nggak bisa dia. Ya, itu pressure namanya. Kemudian perusahaan akan merespon, responses. Ya, merespon to counter the pressure. Respon untuk mengcounter, melawan tekanan itu. Ya, apakah mengurangi pegawai? Saya dapat cerita dari teman saya yang kerja di Yamaha, pabrik Yamaha di Cikarang atau Karawang ya, daerah situlah. Gara-gara pandemi COVID ini, produksi motor Yamaha itu dia punya 4 atau 5 line untuk membuat motor. Line itu line up, jalur untuk bikin motor gitu. Mulai dari spare part-nya terus sampai jadi motor ujungnya.
gara-gara pandemi ini itu sepertiga dari produksi motor dipotong, 1 atau 2 mesin nggak beroperasi, ya. Karena apa? Dealer kesulitan menjual motor. Orang kan nyari pekerjaan susah sekarang. Pendapatan berkurang, ya kan? Karena pandemi ini relevan sekali nih materi kita, kuliah kita nih sama kondisi pandemi COVID nih. Ya, maka mereka harus survive. Gimana caranya? Meresponnya, mengurangi pegawai, merumahkan pegawai gitu. Karena kalau produksi terus sementara penjualan nggak ada, buat apa? Ya, teman saya itu cerita, dia biasanya stok yang ada di dealer, di agen-agen motor itu biasanya 6 bulan ke depan tuh masih ada gitu. Cara ngukurnya gitu. Sekarang stoknya untuk 3 bulan ke depan, kebalik. Stok tuh untuk 3 bulan ke depan harus ada. Sekarang stok untuk sekian bulan ke depan tuh masih ada dan nggak habis-habis gitu. Ya, karena penjualan lemah sekali. Ya. Kemudian kan ada kemarin tuh DP 0%, ada kasus KPK malah. Terus apa segala macam ya. Nah, itu respon namanya. Jadi perusahaan merespon terhadap pressure, terhadap tekanan bisnis. Nah, untuk bisa merespon dengan baik, maka perlu disupport dengan fasilitas, better facilitate the process. Bagaimana caranya supaya model yang dibangun itu bisa baik gitu responnya. Ya, modelnya kayak apa? Pasti biasanya ada beberapa opsi untuk merespon itu. Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Kalau ini gimana? Dampaknya apa dan seterusnya. Oke, gitu ya. Jadi business intelligence itu terkait dengan bagaimana informasi yang ada di lapangan itu bagi perusahaan diambil dan kemudian direspon. Nah, jadi kira-kira seperti ini alurnya dari faktor-faktor lingkungan bisnis, ya ini terlalu tinggi nanti ngomongnya, tapi Anda harus paham juga nih, globalisasi, permintaan customer, regulasi pemerintah, kondisi pasar, kompetisi, segala macam ini sangat mempengaruhi apakah perusahaan itu akan tetap hidup atau enggak. Ini nanti arahnya ke sistem penunjang keputusan ya, karena pengambil keputusan biasanya pimpinan. Makanya ini kuliah buat para pimpinan nih sebetulnya. Ya, mudah-mudahan Anda semua nanti jadi pimpinan perusahaan yang hebat-hebat ya. Amin. 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 Ya. Amin. Makanya semangat belajar. Kemudian dari situasi ini relevan sekali situasinya hari ini, respon. Tadi ya, respon. Strateginya seperti apa? Perlu kolaborasi tidak dengan partner? Ya, perlu real time atau gimana real time respon? Atau agility? Agility itu agile ya, gampang berubah-ubah. Ya, fleksibel begitu. Perusahaan-perusahaan yang fleksibel itu kayak startup tuh fleksibel sekarang. Ya, mereka nggak kayak birokrasi yang prosedurnya tunggu tanda tangan dari bos dulu, tunggu tanda tangan dari manajer atau tunggu tanda tangan dari direktur, ya sekian lama dan seterusnya. Ya, kalau startup udah berbasis IT semua tanda tangan ya digital aja kan, kirim pakai HP, tanda tangan digital langsung dapat, kirim balik. Cepat 5 menit. Kalau perusahaan lama, tunggu dia datang dulu, ya. Apalagi kalau lagi di luar kota dari mana, susah. Ya. Itu namanya agility. Fleksibel, mudah bergerak, lentur, dan sangat responsif terhadap situasi dan kondisi yang ada. Ya, jadi produktivitas tinggi. Ini strategi respon-responnya, apakah vendor baru, apakah bikin bisnis model yang baru, ya. Termasuk yang salah satu merespon itu yang menarik ini, saya pernah dapat cerita ini, entah benar entah enggak, ya enggak urusan lah kita ya, tapi menarik ceritanya. Apa strategi Indomaret dalam hal ini untuk membuka cabang di sebuah wilayah gitu? Indomaret melakukan survei, berapa jumlah penduduknya, survei berapa tingkat pendapatannya, survei yang tingkat ekonomi masyarakatnya, ya tingkat ekonomi, jumlahnya, tingkat pendidikannya dan seterusnya. Ketika keputusannya, oh ya ini layak nih. Oh tingkat persaingan udah ada belum toko yang sama? Nggak ada, dia buka di situ. Indomaret buka. Alfamart lain lagi strateginya.
Strategi Alfamart sederhana. Di mana Indomaret ada Indomaret, dia buka Alfamart. Selesai. Jadi strateginya Alfamart adalah lihat ada Indomaret nggak di daerah itu. Kalau ada, buka Alfamart. Hebat itu Alfamart tuh. Jadi dia nggak repot-repot. Pokoknya kalau ada Indomaret dia buka Alfamart, ya selesai. Ya. Jadi kalau dulu kita suka berpikir, oh, ada persaingan di situ, ada saingan, jangan buka di situ. Salah. Justru ada pesaing, buka di situ sebelahnya. Nah, itu. Ya. Kalau Anda tahu, mungkin sebagian Anda tinggal di Depok, di Margonda itu pusat printing grafik yang hebat itu. Ya, ada berjejer tuh kan toko-toko fotokopi, cetakan, segala macam. Ya, dan semakin banyak tokonya di situ, semakin banyak orang ke situ. Kalau orang toko-toko itu mikirnya, udah ada pesaing, jangan buka di sini deh, buka aja di Sawangan sana deh. Iya, nggak ada yang ke Margonda gitu. Jadi orang sekarang semakin banyak toko sejenis di suatu tempat, konsumen semakin senang datang ke toko itu. Kenapa? Banyak pilihan, ya kan? Tapi kalau tokonya cuma satu, ya nggak ada pilihan yang lain, orang nggak suka. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau Anda mau bisnis, wirausaha, ya cara berpikirnya jangan cara berpikir lama. Udah ada pesaing, jangan bikin di situ lagi. Bukan begitu. Justru ada pesaing, Anda bikin sebelahnya. Ya, mudah-mudahan dia nggak sabotase atau ngirim santet ke Anda ya. Kalau disantet ya banyak doa aja lah, jangan pakai dukun lagi, tapi santet dibalas santet, sama juga namanya. Oke, nah dari sini kemudian dilakukan analisa, prediksi, keputusan, segala macam ya. Nah, kita belajar tentang proses ini. Ya, jadi mata kuliah ini akan belajar tentang bagaimana membaca kondisi, bagaimana merespon, dan bagaimana mengambil keputusan dengan bantuan komputer. Gitu, ya. Dengan bantuan komputer, business intelligence itu menjadi bahan atau informasi untuk kita masukkan ke dalam sistem yang kemudian sistem itu bisa membuat kita untuk mengambil keputusan, ya. Oke. Kemudian apa itu lingkungan bisnis? Oke, ini kita kupas satu persatu. Adalah lingkungan di mana organisasi beroperasi hari ini. Ya, perusahaan beroperasi hari ini semakin lama semakin kompleks. Ya, Anda coba perhatikan itu di TV itu. Persaingan antara Tokopedia dengan Shopee. Iklannya jor-joran terus. Tanggal ini day, besok lagi apa day lagi, pokoknya dibikin-bikin aja sehingga hampir setiap hari mereka pasang iklan. Ya. Pesaingnya begitu juga. Ongkir, bebas ongkir. Ada batasan 50.000. Saya sampai sekarang heran juga itu. Ya, kalau Anda beli barang di Tokopedia, saya termasuk sering nih. Itu kalau di atas 50.000 bisa dapat bebas ongkir kan? Bebas ongkir itu biaya ongkirnya siapa yang bayar? Karena penjual nggak dipotong harganya oleh Tokopedia. Ya, pembeli juga nggak dimahalin, nggak ditambah gitu untuk ongkir. Tapi kita bisa dapat bebas ongkir. Siapa yang membebaskan ongkir? Yang bayar biaya ongkirnya kan nggak mungkin JNE, Tiki segala macam nggak dibayar. Emang ngirim barang nggak pakai tenaga, nggak pakai orang, pakai kan, dan itu harus dibayar. Jadi yang bayar siapa? Tokopedia. Ya, apa dia nggak rugi? Rugi. Ya, sampai sekarang masih berdarah-darah itu unicorn itu. Ya, kenapa mereka tetap lakukan? Ya, karena investornya pengen dapat sebanyak-banyaknya user, gitu. Ya, jadi yang mahal itu usernya, data usernya, data perilaku konsumennya itu yang mahal. Jadi mereka akan punya data itu, ya. Konsumen daerah Depok ini biasanya belanja online tuh tanggal berapa aja,
belanja apa aja, dengan nilai berapa, di wilayah mana, gitu. Ya, toko mana, toko online mana yang paling laku, lakunya ke daerah mana, barangnya apa saja, harga barangnya berapa, gitu. Itu data mahal sekali. Ya, Anda mungkin tahu dulu WhatsApp itu bukan punyanya Facebook, tapi kemudian dibeli si WhatsApp itu oleh Facebook 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu. Ya, berapa harga belinya? Nggak main-main, 200 triliun. Facebook membeli WhatsApp, 200 triliun. Kita sampai 7 turunan juga nggak bakalan kayaknya punya duit 200 triliun. Ya, itu Elon Musk aja yang ini Tesla itu gara-gara Ford bikin mobil listrik, ya kekayaan dia turun dalam 4 hari, turun 400 triliun nilai saham, karena dihitung dari nilai saham. 4 hari uangnya hilang 400 triliun. Dahsyat, orang-orang gitu udah uang triliun-triliun tuh udah kayak kita uang 10.000, 20.000 gitu kali ya. Nah itu tadi kita lagi ngomong apa tadi? Apa tadi? Ongkir tadi ya. Nah, jadi orang itu bakar duit, ya. Oh, lagi ngomong WhatsApp. WhatsApp dibeli oleh Facebook 200 triliun. Apa yang dibeli oleh Facebook? Kalau aset komputer yang dimiliki WhatsApp punya pasti besar, pasti besar. Tapi nggak bakalan sampai 1 triliun harga komputer, data centernya, segala macam softwarenya, nggak bakalan sampai 1 triliun harganya. Tapi Facebook membayar dengan harga 200 triliun. Apa yang dibeli oleh Facebook? Kok ngeluarin duit sebanyak itu? Apa? Data. Data apa? Data pengguna WhatsApp. Data pengguna WhatsApp. Berapa pengguna WhatsApp waktu itu? 450 juta. Ya. Ya, itu yang dibeli oleh Facebook. Sekarang pengguna WhatsApp udah 1 miliar. Jadi demi mendapatkan 450 juta data user pengguna, benar kamu tadi, demi mendapatkan 450 juta data pengguna, Facebook mengeluarkan uang 200 triliun. Ya, jadi data user itu jauh lebih mahal daripada harga komputer, harga data center, harga memori, harga hard disk, harga laptop. Ya, karena Facebook tahu kalau dia punya data, dia bisa, kalau dia punya data banyak, ratusan juta, dia bisa jualan macam-macam, ya kan? Jualan macam-macam dan pasti lakunya. Orang datanya ratusan juta. Anda sekarang kalau buka warung, orang buka toko, di jalanan paling ramai Margonda lah katakan, itu berapa gelintir orang yang lewat situ sehari? 100.000 kan, paling sebanyak-banyak tuh 200.000 lah katakan. Karena kalau itu 200.000 juga nggak nengok toko kita kan. Kalau Facebook yang pakai WhatsApp itu 1 miliar orang, ibaratnya kalau Facebook mau jualan telur asin harga 1 juta rupiah, itu pasti laku. Dan yang beli orang Indonesia kemungkinan. Karena mikirnya ini telur asin 1 juta nih pasti ada mukjizatnya nih. Ini jangan-jangan bisa bikin gua kaya. Nah, gitu. Ya. Ya. Bayangkan 1 miliar orang yang lihat, itu kan berarti potensi untuk terjualnya jauh lebih besar ketimbang kalau 100.000 orang yang lihat. Sederhana aja kayak gitu. Ya. Makanya saat ini itu data is everything. Data adalah segala-galanya. Ya, data lebih penting daripada emas, data lebih penting daripada aset apapun. Ya. Nah, itu yang terjadi. Ya. Makanya nanti dalam kuliah kita saya akan mengupas juga data science segala macam, termasuk nanti saya minta Anda bikin program supaya Anda bisa punya bekalan untuk kerja nanti. Ya, dalam tugas kelompok nanti bikin program pakai Python. Kita lanjut ini dulu. Nah, itu bisnis, faktor-faktor lingkungan bisnis yang berpengaruh ya. Jadi pasar berubah, permintaan konsumen berubah, teknologi berubah, ya, kebiasaan orang berubah, society orang berubah, dan seterusnya. Oke.
Nah ini, ya ini sudah terangkum dalam cerita-cerita saya tadi ya. Jadi pasar berubah, sekarang udah main online semuanya, ya apalagi dengan adanya pandemi COVID ini, ya permintaan konsumen juga berubah. Jadi kalau jualannya pakai tradisional aja susah lah, ya. Jangan berharap lah ya. Harus lebih kreatif, lebih dinamis. Saya kemarin eksperimen berapa kali tuh bikin bikin warung digital. Ya WA aja. Ayo teman-teman silakan yang punya barang silakan jualan di sini. Nggak ada batasnya. Silakan jualan. Ya. Senang aja mereka sebagian. Oh, terima kasih Pak Pri. Ya, barang saya akhirnya laku. Ya, asal rajin-rajin aja dan jangan berharap baru sekali promosi udah pengen kejual, ya harus sabar namanya juga orang jualan ya. Tapi ada tempat yang kita bisa melakukannya dan gratis gitu. Kebetulan saya punya beberapa grup WA, saya informasiin aja nih ada grup untuk khusus untuk jual beli nih silakan. Iya, jualan macam-macam kue-kue, makanan, ada yang jualan motor juga, jualan herbal, jualan madu. Silakan aja nggak ada masalah. Ya. Dan murah meriah kan? Anda nggak perlu pegawai, nggak perlu nyewa kantor, nggak perlu promosi, tinggal posting-posting aja di situ. Sesimpel itu gitu. Dan kita pun nggak narik bayaran apa-apa dari mereka. Ya, cuma ya minta infak lah kesadarannya kalau ini infak untuk sosial gitu. Nah, jadi pola belanja, pola transaksi kita pun sudah berubah. Ya, dengan adanya teknologi yang luar biasa ini, ya, jadi segala sesuatunya jadi semakin cepat. Ya. Termasuk juga jarak. Nggak ada jarak kan sekarang. Anda kalau beli online lewat Tokopedia atau Shopee, tokonya ada di Jawa Timur, tokonya ada di Sumatera, nggak ada masalah gitu. Ya, nggak pernah ketemu penjualnya, nggak ada masalah juga. Saya nggak tahu nama penjualnya siapa, pokoknya lihat barangnya aja, saya percaya. Dan fungsi marketplace dalam hal ini Tokopedia atau Shopee juga bagus, jadi mereka mengamankan uang kita. Uang yang kita kirim ditahan dulu sama mereka, sampai kita terima barang. Ketika barang sudah kita terima, kita kasih notif sudah selesai, barang sudah diterima, baru Tokopedia akan mengirim uang kita ke penjualnya gitu. Kalau kita bilang barang nggak diterima-terima, dia nggak akan ngasih uangnya. Nah itu, jadi ada pengamanan di situ. Ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan organisasi tadi merespon situasi-situasi yang berubah itu? Ya, dia harus reaktif positif ya, antisipatif, adaptif dan proaktif. Ya, dia harus berubahlah intinya. Ya. Jangan tidak berubah. Saya punya kenalan dia tuh punya toko komputer di daerah Kelapa II dan Margonda. Termasuk ada di Detos. Rame sebelumnya. Tapi lama-lama sepi itu tokonya. Ya, karena udah mulai sepi, dia berubah. Dia mulai jualan online. Dia kirim ke sana informasi jual laptop, dia tuh laptop Asus, Acer tuh dia pegang banyak tuh lisensinya. Ya. Akhirnya sekarang lebih banyak online ketimbang toko. Tapi toko tetap perlu untuk show, ya, untuk memamerkan lah bahwa dia punya barang itu. Gitu. Jadi perusahaan harus antisipatif dan melihat pasar kayak apa. Toko-toko komputer di kota sana Mangga 2, Mangga Besar, segala macam itu juga begitu. Ya, kalau Anda lihat di toko-toko online itu tokonya ada di mana ya di perkotaan sana. Ya, tapi mereka jualannya lewat online. Jadi nggak lagi mengandalkan orang yang seliweran di depan tokonya gitu. Saya pernah pergi ke GDC yang ada pasar kaget. Orang kan pasar kaget itu kan gelar dagangan kan di pinggir jalan gitu. Orang yang lewat banyak gitu depannya, sampai macet waktu belum masa pandemi. Tapi nggak ada yang mampir ke toko dia, kata dia. Ini orang-orang yang mondar-mandir, kok nggak ada yang nengok toko gua nih gitu kata dia. Ya, orang banyak tapi nggak ada yang tertarik pada toko dia. Nah itu, jadi ada kreativitas lah yang harus dia lakukan supaya orang tertarik. Baik, jadi respon organisasi membuat strategi planning, menggunakan, nah ini, new and innovative business model.
gitu ya. Model bisnis yang baru dan yang inovatif. Dan ini nggak bisa otomatis. Saya punya teman saya itu punya kenalan yang dia sebelumnya bekerja di sebuah perusahaan besar, terus dia senang jualan-jualan online gitu, sampai akhirnya jualan online itu berkembang, dia keluar. Oh, hebat itu. Dia keluar dari perusahaan itu, dia fokus di jual beli online. Apa yang dia lakukan? Kata dia, setiap malam 2 jam minimal dia gunakan untuk belajar lewat YouTube dan lewat sarana-sarana lain di internet itu untuk belajar. 2 jam setiap malam. Dia tiap hari dia lakukan itu. Gimana cara ini, barang apa yang lagi laku sekarang, gimana cara tahu barang yang lagi laku, ya. Terus gimana cara menjual yang paling efektif, bagaimana cara beriklan di Facebook, cara beriklan di Google, ya, Instagram, gimana memanfaatkannya, ya, dan seterusnya. Akhirnya sukses dia. Dia punya pegawai 20 sekarang. Lebih dari 20 dia punya pegawai, dan ya pendapatan dia jadi banyak gitu, ratusan juta. Gitu. Jadi ada inovasi model bisnis yang baru yang dia gunakan. Suara saya masih jelas nggak? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Ya, soalnya agak ada echo-nya di sini. Kemudian restructure bisnis proses, merestrukturisasi proses bisnis. Ini maksudnya kalau tadinya untuk mengambil keputusan perlu waktu lama, jadi harus dipercepat. Ya, kalau pegawainya kebanyakan ya dikurangi aja. Ya, Anda kalau mau jualan online misalnya ya udah cukup 2 orang atau 3 orang, selesai itu, nggak perlu banyak orang. Kemudian ini penting, participate in business alliance. Ya, cari komunitas. Ya, cari aliansi, cari teman, cari jaringan, bangun jaringan. Sekarang mudah, udah ada WA, udah ada Telegram, ada Line, ada Facebook. Facebook tuh ada grup-grup macam-macam. Ya, itu bisa dilakukan ya. Dan seterusnya. Oke, intinya ini upaya yang dilakukan organisasi untuk tetap survive. Ya. Nah, salah satu tujuan yang paling utama dari sistem pendukung keputusan berbasis komputer adalah memfasilitasi jarak gap kesenjangan antara kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan. Maksudnya apa? Saat ini dengan kondisi yang seperti ini penjualan kita menurun misalnya. Ya, customer kita makin lama makin berkurang misalnya. Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa mencapai kinerja yang baik lagi? Nah, disinilah pentingnya computerized decision support itu masuk. Ya, berbahagialah Anda belajar IT, karena dengan IT ini kita bisa masuk ke berbagai industri. Ya, kalau orang engineer, sipil misalnya, ya kerjanya di kontraktor. Nggak bisa kerja di asuransi. Ya bisa lah, tapi 1-2 aja. Nggak bisa kerja di pabrik, yang nggak perlu orang sipil. Nggak bisa kerja di perusahaan akuntansi, konsultan akuntan, nggak bisa. Tapi kalau orang IT, dia bisa kerja di kontraktor, dia bisa kerja di rumah sakit, dia bisa kerja di asuransi, dia bisa kerja di pabrik, dia bisa kerja di mana-mana. Ya, karena sekarang ini semua perusahaan butuh IT. Ya, tinggal nanti Anda mesti bisa meyakinkan perusahaan bahwa Anda memang punya kapasitas yang baik untuk direkrut dan menjadi orang penting di perusahaan itu. Ya, itu challenge-nya. Baik. Nah, berikutnya adalah setelah merespon organisasi, maka si manajer itu akan mengambil keputusan. Ya, manajemen.
Ini kan mata kuliah manajemen ya sebetulnya. Jadi manajemen adalah proses di mana tujuan organisasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ada. Ya. Jadi manajemen adalah proses di mana tujuan organisasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ada. Ya. Jadi arahnya mau mencapai apa yang ditargetkan oleh perusahaan. Biasanya kalau perusahaan bisnis itu mendapat keuntungan, itu sudah pasti ya. Kalau nggak untung ya bangkrut nanti ya. Jadi inputnya adalah sumber daya yang ada, resource. Resource ini bisa resource uang, modal, resource SDM, resource fasilitas, sarana prasarana, aset segala itu resource namanya. Ya, jadi resource itu bisa berupa uang, orang, dan barang. Ya, Anda ada perusahaan, salah satu nggak ada, selesai. Anda punya orang tapi nggak punya uang, ngapain? Ya, ada uang tapi nggak ada orangnya, buat apa juga gitu. Ya, jadi harus ada uang, harus ada orang, ada barangnya. Ya, ada uang, ada orang, tapi nggak ada barang atau jasa yang ditawarkan, buat apa? Oke, barang dalam makna ini bisa sumber daya peralatan juga ya, komputer, laptop, segala macam. Outputnya yang ingin dicapai oleh manajer itu, oleh manajemen adalah tujuan-tujuan dari perusahaan. Ya. Alat ukurnya output dibagi input. Ya, jadi kita pengen output yang diperoleh oleh perusahaan harus lebih besar dari inputnya. Kalau saya punya uang modal 10 juta, saya pengen dong nanti tujuannya uang saya berkembang jadi 12 juta. Jadi nanti 12 juta dibagi 10 juta dapat 2 juta. Ya, 2 juta per 10 dapat 20%. Itu paling gampang. Saya punya modal 20 juta, saya bisnis ini di akhir tahun uang saya dari 20 juta itu berkembang menjadi 30 juta. Ya. Begitu misalnya. Itu paling gampang hitungnya. Ya. Jadi manajemen itu pada prinsipnya adalah proses pengambilan keputusan, decision making. Ya. Apa itu decision making? Gampangannya adalah memilih solusi terbaik dari dua atau lebih alternatif. Gitu. Ya. Jadi dalam proses pengambilan keputusan jangan pernah hanya punya satu alternatif. Harus punya lebih dari satu alternatif. Ya. Tinggal nanti mana yang terbaik untuk diambil keputusannya. Ya. Nah, ini pekerjaan dari manajer menurut Mintzberg. Jadi dia punya tugas interpersonal, informasional, dan decisional. Ya. Dia sebagai kepala, dia sebagai pemimpin juga, dia sebagai liaison ini penghubung. Ya. Jadi manajer ini punya posisi penting. Kalau di sepak bola tuh manajer tuh yang paling tinggi tuh pelatih ya, Sir Alex Ferguson. Sampai tua juga dia masih dihormati, dia legend itu ya, di MU dia ya. Dia punya kapasitas interpersonal yang keren sebagai leader, sebagai kepala, pemimpin, dan menjembatani antara pemain dengan pihak-pihak lain. Ya. Dia juga bisa melakukan proses informasional, memonitor, mendiseminator, seminator nih, mempublikasi, ya, dia juga spokesperson, juru bicara, ya. Jadi semua tentang sepak bola itu dia tahu semua. Ya. Nah di perusahaan manajer atau pimpinan yang ditunjuk juga harus seperti itu. Si manajer juga punya fungsi sebagai pengambil keputusan, ya. Entrepreneur, disturbance handler, wow ini keren nih. Disturbance handler ini penghandle kalau ada kendala-kendala disturbance ini gangguan-gangguan yang besar gitu. Kalau kayak pesawat tuh lagi goyang di atas awan, itu mengerikan ya.
Kemudian resource allocator mengalokasikan sumber daya, mengalokasikan uang, mengalokasikan orang, mengalokasikan barang, dan seterusnya. Dan negosiator. Nah, ini 10 fungsi manajerial yang harus dimiliki oleh seorang manajer yang dia nanti akan mengambil keputusan, gitu. Ya, dia akan mengambil keputusan. Nah, keputusan yang diambil itu harus tepat lah maunya kita ya. Sekarang kita sebagai orang IT, bagaimana mendukung tugas-tugas ini? Ya, mendukung tugas-tugas ini. Biasanya proses pengambilan keputusan itu ada 4 tahap. Nih ya, 4 tahap. Pertama, definisikan dulu problemnya. Apa masalahnya? Ya. Termasuk apa peluangnya. Harus ada masalah dulu ya. Masalah misalnya ini ada pandemi ini. Berat. Penjualan kita turun. Ya, penjualan kita turun. Turun drastis. Ya. Itu masalah besar itu bagi kita. Oke. Ada nggak peluang-peluang di luar yang tercipta yang bisa kita gunakan untuk mengatasi masalah itu? Kalau COVID ini memang relatif semua orang mengalami hal yang sama ya. Jadi peluang-peluangnya juga relatif terbatas. Apalagi buat perusahaan-perusahaan traveling, aduh, habis deh. Ya, teman saya punya umroh, travel umroh tahun 2019, 7.000 jamaah dia berangkatkan. 2020 targetnya 15.000. Tutup. Ya, padahal dia udah booking tuh hotel di sana untuk sekian bulan, udah booking bis di sana, segala macam. Wah, berat itu. Ya, dan nggak balik kan? Kalau yang udah buat booking kan udah nggak balik. Ya, itu paling berat. Nah, ada masalah di situ. Jadi, definisikan dulu problemnya apa. Kemudian konstruk model yang menjelaskan real world problem. Ini modelnya kayak apa nih? Ya, kita harus bisa gambarkan dari mana sumber masalahnya. Mengapa masalah itu terjadi? Ya, digambarkan. Kemudian cari possible solutions yang ada. Apa kira-kira yang mungkin kita lakukan untuk mengatasi masalah itu? Ya, evaluasi solusinya dan melihat apa kemungkinan yang bisa kita lakukan untuk keluar dari masalah itu. Ya. Kemudian ini harus banyak alternatif solusinya, jangan cuma satu. Ya, harus banyak alternatifnya. Karena kalau cuma satu, ya susah nanti. Ya, berarti kita nggak kreatif gitu mencari opsi-opsi solusi. Kemudian compare, choose, and recommend a potential solution to the problem. Bandingkan antara solusi-solusi itu, kalau ini gimana ya? Saya nggak kebayang sih kalau untuk mengatasi masalah tadi bisnis umroh tadi dalam kondisi pandemi kayak begini. Ya, karena tergantung sama orang lain juga kan, dari pemerintah Arab Saudi sana misalnya. Ya, dan nggak mungkin umrohnya dipindah, nggak ke Mekah, pindah ke India, kan nggak bisa. Ya, kecuali Anda jualan barang yang lain gitu. Ya, jualan sepatu misalnya atau apa ya bisa. Nah, pilih opsi-opsi yang ada. Nah, kalau kasus yang teman saya itu yang Yamaha itu akhirnya opsinya adalah pengurangan pegawai, merumahkan istilahnya. Awal itu merumahkan dulu sampai melihat situasi dan kondisi ekonomi seperti apa. Ya. Ya, kalau pemerintah kan akhirnya supaya perusahaan properti juga masalah kan, penjualan rumah anjlok habis tuh. Ya, developer apartemen, apalagi apartemen tuh saya nggak ngerti itu apartemen tuh. Kalau jualan rumah yang di atas tanah itu biasanya developer tuh akan membangun rumah itu kalau sudah kejual, sudah ada yang beli nomor rumah itu walaupun rumahnya belum dibangun, kan ada marketnya kan, ada petanya. Ya, ada set plan namanya. Set plan itu udah ada ini blok ini, blok ini, blok ini, coupling ini, coupling ini gitu. Ketika udah ada pembelinya, baru dibangun rumahnya. Jadi resikonya kecil. Tapi kalau apartemen kan nggak bisa. Apartemen kan dia harus bangun dulu. Mana mau
dia bangun hanya lantai 3, kamar nomor 7, nomor 9, nomor 8-nya nggak dibangun. Kan nggak bisa. Ya, harus dibangun semuanya tuh apartemen. Ya, makanya problem habis itu. Problem besar itu, ratusan miliar apartemen mangkrak tuh di mana-mana. Ya. Dan nggak ada solusi. Ya, solusinya ya karena orang juga nggak ada yang mau beli apartemen saat-saat kayak begini. Pendapatan berkurang, segala macamnya. Gitu. Nah, kita kan sering jor-joran ya negara kita ya orang-orang. Baik. Nah, bagaimana support dari information system terhadap pengambilan keputusan itu? Yang pertama, group communication and collaboration. Jadi, kita bisa memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi dengan menggunakan sistem antara pihak-pihak yang terkait. Ya, nggak hanya dalam negeri tapi luar negeri juga. Sekarang udah ada fasilitas Zoom juga, ini luar biasa ya. Itu bisa jadi sarana komunikasi. Ini kan teknologi juga Zoom ini. Ya, video conference sebelumnya tuh mahal sekali, bisa puluhan juta sekali ngomong kayak begini. Kalau sekarang kan enggak, ya makanya Zoom langsung kaya nih, yang punya Zoom ya. Gara-gara pandemi itu mungkin yang paling berjaya seluruh dunia Zoom ini, perusahaan Zoom ya. Yang lainnya pada collapse, dia berjaya sendiri. Dahsyat ya. Pendapatan dia dalam waktu 4 bulan, 6 bulan tuh nambah 7 triliun. Ya, kalau orang lain dalam 4 bulan atau 6 bulan turun uangnya, hilang. Kalau dia nambah 7 triliun. Gila. Dan nggak ada yang nyaingin. Google punya Google Meet, karyawan Google malah diam-diam pakai Zoom. Nggak mau pakai Google Meet. Microsoft punya Microsoft Teams. Orang Microsoft pakai Zoom. Dan hebatnya lagi, inovasi Zoom jalan terus. Ini barusan saya update lagi nih Zoom versi 5.5.4, sebelumnya 5.5.2. Ya, dia inovasi terus. Karena kalau dia nggak inovasi, dia ketinggalan. Ya, secara perusahaan kan dia kalah besar sama Google. Ya, kalau Google mau bikin Google Meet lebih canggih, bisa cepat. Ya. Baik, ini group communication and collaboration. Ya, jadi dukungan sistem informasi dalam proses pengambilan keputusan bisa dalam bentuk ini. Juga data manajemen seperti yang saya bilang tadi. Ya, kumpulin data perilaku konsumen. Di Jakarta itu, untuk informasi Anda tahu, Gojek itu sebelum COVID ya, Gojek itu dalam sehari punya transaksi 1,5 juta transaksi sehari Gojek di Jakarta. Kalau di Jabodetabek mungkin sekitar 2 jutaan atau 2,5 juta per hari. Ya, per hari itu. Anda bayangkan informasi apa dalam sehari yang bisa dia kumpulkan. Yang banyaknya 1 juta, 2 juta lah katakan 2 juta sehari. Berarti sebulan dia punya data sebanyak 2 juta kali 30, 60 juta data. Ya. Dia tahu itu nanti diolah oleh orang yang namanya data scientist. Jadi saya sengaja minta Anda nanti bikin program pakai Python supaya Anda punya bekalan untuk jadi data scientist. Data scientist itu orang-orang yang menjadi dapurnya unicorn itu. Dapurnya Traveloka, dapurnya Tokopedia, dapurnya Gojek, ya Grab, itu orang data scientist namanya. Apa yang dilakukan data scientist? Ini, data management. Ya, jadi dengan jumlah data yang 60 juta sebulan tadi, 2 juta sehari tadi, si data scientist itu bisa menginformasikan kepada pimpinan perilaku orang Jakarta. Dari stasiun mana orang Jakarta itu biasanya naik kereta? Naik Gojek. Stasiun mana yang paling ramai? Pada jam berapa ramainya? Orang pergi dari titik itu kebanyakan ke titik mana? Berapa rupiah biasanya? Siapa orang itu? Karena Anda kan kalau daftar Gojek kan harus naruh nama kan, nama nomor telepon. Siapa mitra Gojeknya? Mitra Gojeknya ini orang yang rajin apa yang nggak rajin? Dia bisa ngukur itu. Ya. Dari data itu dia bisa ngambil keputusan nanti. Oh, daerah sini nih ternyata belum terlalu ramai nih, kita boost yuk, kita kasih
diskon. Kalau naik Gojek dari stasiun Mangga 2 dapat diskon 50%, bisa. Ya. Kasih bonus kepada mitra, mitra yang tidak pernah menolak pelanggan dapat bonus lebih. Bisa dia lakukan. Dan itu kontrolnya lewat aplikasi, gampang banget. Kalau dulu bikin peraturan-peraturan yang berubah-berubah kayak begitu, itu susah. Ya, susah. Ngumpulin orangnya dulu, terus segala macam. Ya. Tapi sekarang nggak susah. Nah, ini jadi dengan data scientist, data manajemen jadi terbantu gitu perusahaan. Ya. Kemudian memanage data warehouse dan big data. Ya, ini juga urusan data. Sekali lagi urusan data. Ya, bagaimana data ini menjadi penting dan sangat vital. Kemudian mensupport analisis-analisis yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan. Ya, mengambil keputusan, analisis apa yang dibutuhkan. Analisis tadi, ya, contoh stasiun mana yang paling ramai, stasiun mana yang paling sepi, siapa mitra Gojek yang paling rajin, siapa customer yang paling loyal, berapa jumlah transaksi yang dihasilkan per jam, per menit, per hari, gitu, ya, untuk menganalisis. Ya, kemudian support dalam hal memproses dan menyimpan informasi. Itu harus disimpan digital. Dan nggak zaman lagi pakai kertas. Tolong ya, dicatat ya, pakai kertas. Terus disimpan, hilang kertasnya. Atau ditaruh, keselip. Udah nggak bisa, nggak zaman lagi pakai kertas ya. Kita harus beralih meninggalkan kertas-kertas dan semua by digital. Ya. Knowledge management ini informasi pengetahuan yang disuplai, dimasukkan terus ke dalam komputer, ke dalam sistem, sehingga makin lama makin banyak pengetahuannya, makin cerdas sistemnya, makin bisa membantu orang untuk mengambil keputusan. Anywhere, anytime support. Nah ini, ya alhamdulillah ya, dengan adanya HP, pimpinan itu bisa ngambil keputusan di mana-mana. Dia bisa melihat data dari HP-nya, lihat grafik dari HP-nya, bahkan CCTV bisa dilihat lewat HP. Ada kejadian ini di rumah saya lagi ada di luar negeri, pada bisa ngelihat garasi rumah saya pakai HP. Ya. Anywhere, anytime. Ini luar biasa ya, dengan adanya smartphone ini. Ya, nggak kebayang dulu manusia bakalan seperti ini sekarang. Ya, 10 tahun yang lalu orang nggak kepikir bahwa hari ini akan seperti ini. Ya, dulu kepikirnya cuma telepon itu bisa buat ngomong aja. Akhirnya ketemulah teks, SMS. Wow, udah seneng banget tuh bisa SMS. Ternyata juga bisa ngirim video. Wah, lebih senang lagi. Bisa kolaborasi ternyata, bisa grup. Waduh. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi bersyukur nih Anda jadi orang IT nih. Ya, bisa terlibat di dalam perkembangan teknologi seperti ini. Nah, jenis-jenis pengendalian yang ada itu kira-kira seperti ini. Nanti ya, 2 lagi lah. Jenis keputusan ada 3. Terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. Gitu ya. Jenis pengendalian atau kontrol ada 3. Level operasional, level manajerial, atau level pimpinan, strategic planning. Jadi kalau perusahaan itu ada 3 level, staff, manajer di tengah-tengah, kemudian direksi di atas, pimpinan atau direktur. Ya. Itu. Jenis-jenis keputusan ada yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Ini contohnya. Yang untuk level operasional dan terstruktur itu misalnya utang piutang, bayar utang, nerima piutang, entry data transaksi, itu biasanya staff yang melakukannya level operasional dan itu terstruktur. Kalau urusan akuntansi harus terstruktur ya. Pada level manajerial masuk analisis. Analisis anggaran, prediksi, laporan-laporan itu kerjanya manajer. Jadi kalau nanti Anda bekerja, kalau mulai dari staff,
dari bawah sini, dari kiri sini ke kanan. Ya, dari staff naik jadi manajer, naik jadi direktur. Ini direktur di sini. Manajemen finansial, mau investasi atau enggak investasi, lokasi warehouse di mana, sistem distribusi seperti apa, ini urusan strategis. Ya. Nah, kalau staff yang kerjaan-kerjaan harian, manajer ini kerjaan-kerjaan analisis bisa mingguan, kalau ini yang strategik bisa bulanan atau tahunan bahkan, karena strategik. Sekali ngambil keputusan, ya misalnya mau buka Indomaret yang baru atau enggak, nah itu keputusan strategik tuh, bukan keputusan staff. Nggak boleh staff ngambil keputusan, ya kita buka Indomaret sebelah sana. Ya nggak bisa. Dia harus pimpinan di level strategik. Ya, itu yang terstruktur. Yang semi terstruktur ini masalah penjadwalan. Kenapa disebut semi terstruktur? Karena kadang-kadang pasti, kadang-kadang nggak pasti. Itu maksudnya. Kalau struktur itu pasti, angkanya jelas, pasti. Ya. Kalau ini bisa pasti dan bisa nggak pasti. Ya, penjadwalan produksi, nah, kan udah dijadwalkan, ada masalah mundur. Ya, pengendalian inventory juga. Ya, evaluasi kredit, scheduling project, ini bisa geser-geser. Ya, ada bisa pasti, bisa nggak pasti. Membangun pabrik baru, ini level strategiknya, ya, inventory planning dan segala macam, ini juga bisa pasti dan bisa nggak pasti. Kemudian yang jenis ketiga unstructured, unstructured ini tidak terstruktur sama sekali, nggak pasti, gitulah kira-kira. Ya, beli software, menyetujui pinjaman, memilih cover majalah segala macam ini ya bisa ya bisa enggak gitu. Staffnya udah ngeluh nih, aduh ini nih kita perlu upgrade nih softwarenya nih. Ya ntar dulu, tanya dulu sama bos gitu. Nah itu nggak pasti. Ya, unstructured makanya. Negosiasi itu juga nggak pasti. Ya bisa goal bisa enggak. Lobby perekrut eksekutif bisa berhasil bisa enggak. Perencanaan ke depan ini yang strategik juga sangat tidak pasti. Ya, biasanya yang pasti-pasti itu urusan keuangan. Yang tidak pasti itu urusan campuran, penjadwalan, perencanaan segala macam. Yang lebih nggak pasti lagi, ini yang tadi setengah pasti, yang lebih nggak pasti lagi urusan-urusan pembelian, negosiasi, gitu-gitu, lobby-lobby, ya, dan seterusnya. Nah, jadi keputusan itu ada yang highly structured, terprogram, dan jelas, ada yang semi terstruktur, dan ada yang sangat tidak terstruktur. Kalau orang Jepang tuh semuanya terstruktur. Ya. Jelas mereka. Ada bencana gempa, jelas juga ngantrinya. Kalau kita gerabak-gerubuk. Aduh. Saya pernah dapat cerita teman saya yang kuliah di Jepang. Jadi tuh dia cerita begini. Di bengkel mobil di Jepang itu kalau misalnya ada penutup bensin mobil itu kan ada platnya, kemudian ada 4 murnya. Ya. Ketika diperbaiki dan ditutup lagi itu plat bensinnya, orang Jepang tuh ketika mengencangkan plat itu dengan mur, itu murnya sudah punya ukuran tertentu gitu. Sekian putaran dia harus kencang. Sekian putaran dia kencang. Dan dari 4 mur itu, dari 4 titik itu, salah satu murnya harus lebih panjang dari yang lain agar supaya lebih stabil. Begitulah kata mereka. Saya nggak paham, bukan orang mesin. Harus salah satu lebih panjang dari 3 yang lain. Dan itu dia patuhi. Misalkan kalau yang lain 10 putaran, yang ini 15 putaran atau 20 putaran. Supaya kencang. Dan semua montirnya disiplin mengikuti itu. Kalau bengkel mobil kita gimana? Ya sedapatnya mur aja ya. Oh ada mur tuh sebelah sana di pojok pintu, ambil deh. Taruh sebelah sana, dapat, masukin aja. Boro-boro ngitung berapa putaran. Yang penting udah kekunci aja udah seneng deh. Kadang-kadang juga nggak 4-4-nya dia masukin.
Taruh aja 2, penting udah ketutup. Gubrak deh. Ya. Itu. Ya, memang bangsa kita nih masih panjang perjalanannya untuk jadi negara maju ya. Jadi keputusan itu ada yang terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Pengendalian juga tadi ya, ada level strategik, ini top level, jangka panjang, ada level manajemen, jangka menengah, dan level operasional. Tadi di grafik ini tadi ya, di tabel ini tadi. Ya, gitu. Jadi keputusan itu ada 3, sangat terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. Ya, pengendalian ada level strategis, ada level taktis, yang tengah ini manajemen, ada level operasional. Ya, itu barangkali. Wah, ini nanti kita ngomong BI ya. Mungkin hari ini sampai sini dulu materi kita. Ya, jadi tadi kita sudah membahas tentang lingkungan bisnis, bagaimana lingkungan bisnis itu terjadi, bagaimana perusahaan harus merespon, dan bagaimana support dari sistem informasi atau komputer untuk mendukung pengambilan keputusan. Ya. Baik, ada pertanyaan?